terima kasih ya pada jajaran partai politik, pengusung dan pendukung, kemudian seluruh relawan dan seluruh warga Jawa Barat, terutama para netizen yang selama ini sangat respect terhadap apa yang saya lakukan dalam setiap waktu. Dan saya juga tidak bisa mengabaikan bahwa angka 62,22 itu juga partisipasi para penggiat media sosial dan partisipasi warganet yang selama ini memberikan kepercayaan dan mempercayai bahwa saya bisa memimpin Jawa Barat dengan baik. Terima kasih. Seperti apa nih Pak tanggapannya telah terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat? Ya, tentunya ini kan kegembiraan masyarakat Jawa Barat ya, bahwa proses politik yang dijalani kemudian berujung pada pemilihan 27 November 2024 hari Rabu itu menghasilkan kepemimpinan baru dengan tingkat legitimasi publik yang sangat tinggi 62,22%, 14.130.000 lebih 194 suara. Dan ini kan angka tertinggi sepanjang sejarah pemilihan kepala daerah gubernur di Jawa Barat. Kepercayaan ini tentunya kepercayaan yang harus dijaga karena harus berakhir pada kinerja. Karena kepercayaan yang tinggi kalau tidak diimbangi oleh kinerja yang baik tentunya akan mengecewakan. Sehingga peristiwa ini adalah peristiwa yang ditunggu karena ini adalah rangkaian penetapan, itu adalah rangkaian peristiwa menuju pelantikan. Penetapan oleh provinsi, besok paripurna oleh DPRD Provinsi Jawa Barat, kemudian DPRD berkirim surat ke Mendagri untuk melakukan pelantikan. Sehingga kalau seluruh prosesnya sudah berjalan, maka kita tinggal menunggu pelantikan yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk Pak Irwan sendiri seperti apa nih Pak? Kesannya sudah terpilih menjadi wakil gubernur Jawa Barat Pak? Ya, alhamdulillah saat ini kami sudah ditetapkan sebagai pemenang pada pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2024 yang lalu. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Jawa Barat yang telah mempercayakan kepada kami. Insya Allah saya dengan Kang Deddy akan menjalankan itu sebaik-baiknya dengan penuh amanah. Nah Pak, ini kan masih ada masa transisi seperti itu ya Pak, ya, dari sekarang penetapan lalu nanti akan dilantik seperti itu. Nah, akan ada gebrakan seperti apa nih Pak sambil menunggu pelantikan? Ya, saya kan orang yang dalam setiap waktu tetap menjalankan kegiatan-kegiatan sosial. Kita respon peristiwa bencana di Sukabumi dengan cepat. Kemudian setiap hari juga saya menyelesaikan berbagai problem publik di mana tangan saya bisa menyelesaikan itu. Nah, tetapi di masa ini tentunya kan sudah menjadi calon gubernur yang tetap karena sudah ditetapkan. Nah, sehingga saya nanti berkomunikasi dengan Pemprov Jabar secara bersama-sama dalam waktu 1 bulan ini apa saja sih yang harus menjadi prioritas dikerjakan secara bersama, walaupun seluruh keputusannya ada di PJ Gubernur. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar untuk melakukan percepatan yang deket-deket deh. Lewat kesini sampah kok numpuk sih di Kota Bandung. Walaupun itu wilayahnya kewenangannya PJ Kota Bandung, tidak ada masalah kalau saya memberikan supporting. Sekarang ini coba hitung, kalau sekarang misalnya 1 rit bikin 3 rit biar jam 8 nggak lagi numpuk. Nah, ini kan harus dilakukan. 3 rit tuh dari mana tuh truknya? Harus nambah armadanya berapa orangnya? Kan itu harus dilakukan secara bersama. Nah, selama ini kan antara gubernur dengan bupati wali kota ini jalan masing-masing. Nah, saya harapkan ke depan nggak begitu. Karena keberhasilan provinsi itu adalah keberhasilan desa, keberhasilan kelurahan, keberhasilan kecamatan, keberhasilan kabupaten dan kota. Sehingga gubernur itu larut. Jadi gubernur itu larut di apa? Dalam kebijakan bupati wali kota, dalam kebijakan kepala desa. Jadi tidak punya kebijakan sendiri. Karena itu larut, maka dia harus menjadi stimulus, harus menjadi napas, harus menjadi aliran darah. Karena untuk aliran darah, maka anggaran provinsi itu harus larut di anggaran kabupaten kota, harus larut di anggaran desa, sehingga itu menjadi napas. Bukan anggaran provinsi itu berbeda dengan anggaran kabupaten kota dan desa. Ini polanya akan dirubah seperti itu. Pak, ini kan untuk Jawa Barat sendiri ada 27 kabupaten kota. Untuk pembagian kinerjanya sendiri seperti apa nih Pak? Sebenarnya kan kinerja itu kan kinerja gubernur itu ada di kinerja bupati wali kota. Karena kinerjanya, jadi bukan OPD menjadi terpisah, kan selama ini yang persepsinya menjadi salah. Kinerja gubernur itu ada kinerja OPD provinsi, bukan begitu. Kinerja gubernur itu adalah kinerja bupati wali kota. Maka karena itu kinerja bupati wali kota, maka kesatuan program antara pemerintah provinsi Jawa Barat dengan bupati wali kota dan desa menjadi satu kesatuan.
Karena satu kesatuan itulah saya akan membagi pembangunan berdasarkan pendekatan kewilayahan. Dulu Belanda ngasih nyebutnya ekskresidenan, kemudian oleh kita disebut Bakorwil. Kalau nanti akan saya rubah menjadi kantor gubernur wilayah. Karena kantor gubernur wilayah, maka nanti ada koordinasi yang mengkoordinasikan di setiap wilayah dalam setiap waktu. Kan saya juga berkantornya akan berputar. Sehingga ini akan mempercepat seluruh kebutuhan daerah, dan itu bisa dilihat dalam setiap sore kan selalu datang bupati wali kota terpilih untuk bercerita. Nanti kayak kemarin Cimahi, apa sih Cimahi problemnya macet? Macet apa? Flyover. Berapa nilainya? 120 miliaran. DED-nya sudah ada. Ya sudah, kita eksekusi tahun depan. Kan gitu, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya momen hari ini adalah momen bersejarah bagi kita semua, di mana kita sudah bisa melaksanakan demokrasi secara matang, dan ini menjadi apresiasi bagi kita semua warga Jawa Barat, di mana kita bisa melaksanakan pilkada serentak dengan aman, damai, dan lancar. Dan kami sampaikan apresiasi yang tinggi pada KPU, Bawaslu, juga TNI, Polri, dan seluruh masyarakat atas partisipasinya, walaupun saya mendengar bahwa tingkat partisipasi pada pilkada serentak ini ya turun dibandingkan pilpres dan juga pileg. Tapi yang penting adalah kita bisa melaksanakan pilkada serentak ini dengan terutama pemilihan kepala gubernur dan wakil gubernur ini dengan baik dan lancar, dan juga penuh dengan tadi Pak Dedi sampaikan dengan riang gembira, dan memang betul semuanya bergembira menyambut pilkada serentak ini. Dan terus terang momen hari ini momen yang saya tidak suka, karena saya harus bicara di depan para politisi. Itu paling berat buat saya untuk bicara di depan para politisi, karena saya tidak biasa bicara tanpa teks Pak. Ini juga baru buat pakai ratakan gelas Pak, saya catatan ini, jadi ada beberapa catatan. Yang penting adalah tugas saya sebagai pejabat gubernur adalah melaksanakan pemilihan umum, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pilkada serentak dengan aman, damai, dan lancar, dan juga yang penting lagi para ASN bisa bersikap netral, dan saya rasa kami bisa mengklaim bahwa Jawa Barat adalah satu yang terbaik dalam pelaksanaan pilkada serentak. Dan tentunya selamat kepada gubernur dan wakil gubernur yang terpilih atas amanah besar yang diberikan kepada Pak Dedi dan Pak Erwan, dan tentunya masyarakat menantikan hasil kerja dari bapak berdua ini. Dan kemarin saya ditanya wartawan, Pak Dedi, Pak Erwan, kalau bertemu ada titipan enggak kepada Pak Dedi dan Pak Erwan? Saya bilang saya nitip cuma satu, mohon lebih sejahterakan warga Jawa Barat, itu saja Pak pesan saya. Dan juga saya sampaikan apresiasi kepada Pak Ahmad Saiku, juga pasangan paslon 1, 2, dan 3, dan saya mengapresiasi atas walaupun bagaimanapun dengan kontribusi dan gagasan bapak-bapak dari satu ibu yang telah dilaksanakan selama proses pemilihan, tentunya menjadi aset berharga bagi pembangunan Jawa Barat, karena tentunya banyak hal yang ditawarkan, dan itu juga akan memberikan warna bagi kita sebagai catatan dalam pembangunan Jawa Barat ke depan. Dan saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Tadi masalah tim transisi, memang tidak ada tim transisi dari Pak Dedi dan Pak Erwan, tapi untuk memudahkan komunikasi, kami dari Pemprov kami membentuk tim kecil Pak, hanya untuk memudahkan saja komunikasinya agar lebih mudah lagi, dan tentunya akan lebih lancar lagi nanti pada saat transisi berlangsung. Kalau untuk pelantikan kita serahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Pak, kami tidak tahu kapan. Kalau saya sih berpendapat lebih cepat lebih baik Pak, karena Bapak dan sudah ditetapkan, tapi kita tunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri. Terakhir, mari kita bersama-sama
membangun Jawa Barat menjadi provinsi terbaik di Indonesia. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak dan Ibu sekalian, dengan ini rapat pleno terbuka penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat tahun 2024 secara resmi kami tutup. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, terutama yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ustadz Ahmad Syaihu, paslon nomor urut 3 yang telah berkenan hadir, dan kepada para stakeholder kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga, juga masyarakat umum Provinsi Jawa Barat yang sudah turut serta membantu, kemudian berkunjung ke TPS, ya, melakukan pilihan-pilihannya, dan saya kira sangat luar biasa di tengah budaya Jawa Barat yang nanti akan diwujudkan di dalam satu platform visi, misi, dan program unggulan dari gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Jawa Barat. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, masih ada satu lagi dokumen yang harus disampaikan oleh KPU Provinsi Jawa Barat kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Untuk itu mohon berkenan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menerima usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Baik Bapak Ibu, dengan demikian seluruh rangkaian prosesi rapat pleno terbuka penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat tahun 2024 telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya kami mohon berkenan kepada seluruh peserta rapat pleno untuk bisa berfoto bersama dengan pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat. Ya, harapannya semua orang harus bersikap bertanggung jawab terhadap Jawa Barat. Gubernur, bupati, wali kota, camat sampai kepala desa harus bertanggung jawab terhadap masyarakat Jawa Barat, tapi rakyat juga harus bertanggung jawab terhadap Jawa Barat. Tidak boleh lagi buang sampah sembarangan, nggak boleh lagi balapan. Jangan pakai motor dengan nada brong yang tinggi yang mengganggu tertiban lalu lintas. Gak boleh lagi tawuran. Urusin anak-anaknya, jangan keluyuran malam. Jam 9 harus pada masuk ke rumah. Jangan semuanya menjadi tanggung jawab gubernur tuh nanti. Harus ada tanggung jawab orang tuanya. Semua orang harus punya tanggung jawab terhadap dirinya. Dan tidak mungkin, saya katakan selalu begini. Pemimpinnya harimau, rakyatnya harus harimau. Kalau pemimpinnya harimau, rakyatnya kambing, tuh habis kambing dimakan harimau. Tapi juga rakyatnya harimau, pemimpinnya kambing, sedetik juga pemimpinnya udah habis dimakan rakyat. Semuanya harus bersama, karena negara yang kuat akan lahir dari rakyat dan yang kuat dan pemimpin. Pak Haji, Pak Haji. Selamat, Bu. Alhamdulillah, Pak Haji ya, Pak Haji. Aja kan? Akur gitu benernya. Siap. Akur gitu bener. Akur tamatnya. Siap. Siap. Komandan Pak. Penting gitu, Mas. Sama Bitras nanti. Siap. Nanti gitu ya.
Udah mau nama dia? Udah. Urus aja mau kapan? Oh, siap. Siap. Nanti barengin. Ya. Oh, siap. Oke. Ya. Bangga apa yang akan disampaikan. Saya sudah didampingi oleh penasehat saya nih, Pak Ustadz Ahmad Sayhu. Transisi tadi disinggung nggak bakal dibikin. Ya, gini loh, penyusunan anggaran itu kan sudah jelas, itu ranahnya eksekutif dan ranahnya legislatif. Nah, dari sisi representasi politik kan kita sudah punya perwakilan anggota legislatif yang kemarin menjadi koalisi. Tetapi juga di luar itu hari ini harus ditunjang juga oleh seluruh, dan komunikasinya sudah saya jalin, sudah sejak lama ya, sudah saya jalin. Artinya sudah tidak ada lagi hal-hal yang mendasar yang harus menjadi bahan perdebatan. Kemudian visi-misinya kan sudah disampaikan, itu tinggal nanti direpresentasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan umum anggaran. Dan nanti itu kan berlakunya setelah saya memimpin, mulainya di perubahan anggaran menurut saya. Kalau sekarang kan kita menjalankan anggaran yang sudah diketok, tetapi tentunya dalam perjalanannya harus bisa mengevaluasi mana yang dianggap penting, mana yang tidak dianggap penting. Misalnya saya nanti dalam perjalanannya saya akan menunda dulu berbagai kegiatan yang itu dianggap bukan kebutuhan dasar rakyat Jawa Barat. Iya, kita nggak akan bentuk tim akselerasi. Di Pemda sudah ada tim, nanti tinggal berkomunikasi menyelaraskan. Kan sekdanya sudah akrab, kepala dinasnya sudah akrab, nggak udah lagi ada perkenalan, sudah kenal kok. Ini kan bagian dari untuk membuat percepatan sehingga kita tidak mendramatisasi sebuah tidak ada masalah menjadi seolah-olah banyak masalah. Jadi ini adalah bagian langkah-langkah efektif, dan kemudian yang berikutnya juga menghindarkan orang atau kelompok orang masuk dalam berbagai kegiatan pemerintah padahal dia bukan anggota legislatif dan bukan pemerintah daerah. Kan sering terjadi itu orang yang tidak punya kapasitas sebagai anggota dewan, tidak punya kapasitas juga sebagai birokrat, memiliki hak budgeting untuk menentukan kebijakan anggaran, nggak bisa, itu pemerintahan saya nggak boleh. Tapi cara ini efisiensi anggaran secara eksplisit mungkin bisa dijelaskan. Iya, gini deh. Saya dengar ya, saya belum bisa baca. Misalnya kita berharap sejak Pak Ahmad Sayhu juga sama ya, jalan Jawa Barat kata beliau jalannya harus mulus, sampai desa-desa harus baik. Tetapi gimana jalan sampai desa-desa harus baik kalau postur anggaran belanja infrastruktur di provinsi saja untuk belanja jalan dan irigasi hanya 800, kan nggak mungkin. Nah sehingga di sini ya ke depan harus saya rubah dengan mengefisienkan belanja-belanja yang lain. Kalau saya boleh kasih target, kepemimpinan saya anggaran infrastruktur minimal harus 4 triliun baru bisa cepat. Kalau nggak 4 triliun nggak bisa. Bisa, menurut saya bisa. Bisa, kenapa? Karena banyak pos-pos anggaran yang harus bisa diefisiensikan dan itu diarahkan untuk belanja kepentingan publik, terutama infrastruktur publik.